Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Isabel Sugiono, NRP 10 dari kelas PL3A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sanitary landfill. Nah, sebelum memasuki ke sanitary landfill, lalu apa itu landfill dan apa itu sanitary landfill? Nah, landfill sendiri merupakan suatu kegiatan penimbunan sampah padat pada tanah. Jadi, jika tanah memiliki muka air yang cukup dalam, maka tanah bisa digali dan sampah bisa ditimbun di dalamnya. Jadi, latar belakang dari sanitary landfill yaitu tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan tentang sampah. Yang ketiga, tidak memilih bahan yang dapat digunakan kembali. Yang keempat, minimnya tempat penampungan sampah di Indonesia. Yang terakhir yaitu banyaknya timbunan sampah di TPA. Nah, setelah mengetahui latar belakang dari sanitary landfill, di sini terdapat definisi dari sanitary landfill sendiri, yaitu sistem penimbunan sampah secara sehat di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Namun, menurut para ahli juga memiliki pendapat seperti Damanhuri pada tahun 1995 menuliskan bahwa sanitary landfill sebagai sistem pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis sedemikian hingga sampah tidak berada di alam terbuka. Lalu bagaimana sih metode dari sanitary landfill? Jadi, pembuangan sampah di sanitary landfill dilakukan dengan cara ditimbun. Sebelum ditimbun, permukaan dasar sanitary landfill dilapisi terlebih dahulu dengan tanah lempung atau geomembran. Tujuannya adalah agar air sampah atau biasa yang disebut dengan air lindi tidak merembes ke bawah tanah dan dapat mencemari lingkungan tanah. Selain dilapisi tanah lempung dan geomembran, permukaan dasar sanitary landfill dilengkapi dengan pipa pengumpul lindi dan gas metan untuk mengumpulkan lindi dan gas metan yang terbentuk akibat proses penguraian sampah di dalam sanitary landfill. Lindi yang terkumpul akan diolah di instalasi pengolahan air limbah atau yang disebut IPAL, sedangkan gas metan yang terbentuk dari proses tersebut akan diolah dan dilanjutkan sebagai energi terbarukan. Metode sanitary landfill. Jadi, sebuah wilayah yang menjadi tempat pembuangan akhir yang menggunakan sistem sanitary landfill harus memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, cleaning system, yaitu bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Bagian ini biasanya terbuat dari campuran tanah dan bentonit agar cairan dari pembusukan sampah tidak merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Yang kedua, leachate collection system, yaitu disebut dengan lindi, adalah cairan yang keluar dari pembusukan sampah dan terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri. Oleh karena itu, tidak boleh merembes ke dalam tanah. Selain cleaning system, di bagian bawah di atasnya akan dibuatkan leachate collection system untuk mengumpulkan lindi agar tidak menggenang dan pada akhirnya merembes ke dalam tanah. Yang ketiga, cover or cap system. Gunanya adalah untuk mengurangi seperti hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah agar jumlah leachate atau lindi tidak semakin banyak. Yang keempat yaitu sistem ventilasi. Pembusukan sampah akan menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tanpa bisa disalurkan beresiko dan menimbulkan ledakan. Yang kelima yaitu sistem monitor, bertujuan untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadi kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Keuntungan dari sistem sanitary landfill yang pertama yaitu murah, tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Pengelolaan hanya butuh lahan luas dan jauh dari pemukiman. Yang kedua, dapat menampung berbagai sampah.
Yang ketiga, dapat dipersiapkan dalam waktu singkat. Yang keempat, dapat diubah menjadi energi listrik karena gas metan dalam sampah dapat dijadikan bahan bakar. Yang terakhir yaitu mengurangi polusi udara karena sampah tersebut berada di dalam tanah. Setelah terdapat keuntungan dari sistem sanitary landfill, di sini juga terdapat kerugiannya. Yang pertama yaitu pencemaran. Sampah, terutama bahan organik atau kimia yang menghasilkan cairan, dapat merembes ke dalam tanah sehingga akan mencemari tanah dan air. Yang kedua, gas metan yang bocor, yaitu gas metan yang keluar dari proses pembusukan sampah. Jika tidak dialirkan dapat menimbulkan bahaya baik lingkungan maupun manusia. Yang ketiga yaitu terbatas lahan. Lahan sulit tersedia terutama di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Yang keempat, tantangan dari warga yaitu mendapat masalah sosial karena pemukiman dekat dengan lokasi TPA. Yang terakhir yaitu biaya, membutuhkan biaya transportasi yang mahal karena lokasi yang jauh. Metode dari landfill sendiri ada 3. Yang pertama yaitu metode area, yaitu sampah ditimbun pada permukaan tanah. Digunakan bila metode galian tidak mungkin diterapkan karena muka air tanah yang tinggi. Tanah penutup berasal dan diangkut dari lokasi lain. Sebagai pengganti tanah penutup seringkali digunakan sebagai kompos. Yang kedua yaitu metode depression atau cekungan. Sampah ditimbun pada ujung lubang bekas pertambangan, terdiri dari beberapa jurang lift. Sampah yang ditimbun pada jurang tanah tertutup berasal dari potongan dinding saat dilakukan instalasi liner dan tanah lokasi. Yang ketiga yaitu metode trench atau metode galian. Sampah ditimbun pada lubang galian sesuai untuk lahan dengan lapangan tanah yang dalam, dengan muka air tanah yang dalam pula. Sampah ditimbun pada lubang tanah yang dipakai dijadikan lapangan tanah penutup dasar dan dinding lubang galian dilapisi oleh liner. Reaksi dalam sanitary landfill yang pertama yaitu reaksi biologis. Reaksi yang melibatkan bahan organik. Proses pembusukan biasanya berlangsung secara aerobik. Setelah O2 habis, maka proses dekomposi menjadi aerobik dan bahan organik yang dikonversi dapat menjadi CO2, CH4, amonia, dan lain-lain. Yang kedua, reaksi kimia. Reaksi ini mencakup unsur-unsur kimia yang ada seperti terbentuknya gas metan sebagai hasil pembusukan dan sampah sebagainya. Yang ketiga yaitu reaksi fisika. Reaksi ini seperti difusi lateral gas dalam TPA dan emisi gas tanah keluar landfill. Syarat-syarat lokasi TPA dengan metode sanitary landfill menurut Technobagnogluss, Theissen, dan Virgil pada tahun 1993. Yang pertama yaitu ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimum 5 tahun, namun rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurang-kurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Yang kedua yaitu jarak. Jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah sekitar 5-15 km. Yang ketiga, batasan lokasi penimbunan mengacu daerah TPA yang akan direncanakan. Yang pertama yaitu dekat dengan jalan umum sehingga menuju tempat penimbunan tidak terlalu jauh atau tidak harus membuat jalan sendiri. Sehingga apabila membuat jalan sendiri tidak terlalu panjang, kurang lebih dalam aturan yaitu 5 km. Jarak lokasi penimbunan sampah dengan sungai atau sumber badan air minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap air. Yang ketiga, jauh dari tempat pemukiman penduduk, 2 km dari permukaan penduduk, sekitar 15 km dari laut, dan sekitar 200 meter dari saluran air. Yang keempat, adanya barrier area berupa jalur hijau untuk mencegah pencemaran. Yang terakhir yaitu lokasi TPA merupakan daerah bebas banjir. Yang keempat, kondisi tanah atau topografi. Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir final cover setelah pengoperasian keseluruhan. Yang terakhir yaitu kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi curah hujan, dan arah angin.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.